Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Lihat Hisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Malam Jumat guys, itu artinya itu artinya adalah malam yang baik untuk kita meminta doa yang baik juga guys ya. Ayo berdoa dulu, kalian mau apa? Lunas utang, rumahnya jadi, beli sawah, amin ya robbal alamin ya guys ya. Doa yang baik-baik untuk kita. Tetet, saya punya sajen. Ini namanya gorengan, tapi malam ini jadi es gorengan karena dingin guys. 12 derajat menjadikan gorengan saya menjadi dingin guys, tapi tidak apa-apa. Makan gorengan, minum kopi. Alhamdulillahirobbilalamin, sajen saya banyak di malam Jumat. Habis tahlilan ya kak? Iya. Hari ini kita bahas apa guys? Saya mau cerita nih sama kalian tentang sebuah aplikasi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang mencari budak seks. Ih, kayak Tisam kok ngomongnya jeplak ya, nggak apa-apa, kita udah dewasa ya guys ya, nggak apa-apa, ini konten 18+. Jadi untuk anak-anak skip aja channel saya, nggak apa-apa. Kita berbicara tentang itu ya guys ya, jangan dianggap joroknya, tapi diambil pelajarannya supaya kita lebih berhati-hati. Jangan sampai nih PMI korban dari aplikasi ini yang sudah dipakai oleh orang mata sipit yang tidak punya uang, jangan terjadi lagi kepada teman-teman kita. Semoga aja dengan video ini nanti kalian saat menerima chatting dari mereka yang menjurus-jurus ke sana, semoga kalian bisa menolak dengan kata sorry. Wih, keren ya. Kita kembalikan lagi harga diri kita sebagai pekerja migran Indonesia yang bermartabat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Yuk, kisahnya gimana? Oke guys, yang bercerita sama saya ini namanya Mbak Dila. Terima kasih Mbak Dila sudah sharing ya. Mbak Dila ini kerja di Sapin di sana guys. Dia menjaga nenek. Nah, pada waktu itu sore hari Mbak Dila ngajak neneknya untuk cowantung di taman sekitar flat rumahnya. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu, jadi tamannya itu ada di tengah-tengah, dikelilingi oleh flat-flat pemerintah ya guys ya. Nah, di situ Mbak Dila turunlah sama neneknya itu di taman tersebut. Ya Mbak Dila ngeliatin tuh neneknya lagi cowantung. Ya lagi mainan kayak gini. Nah, duduklah di kursi taman tersebut. Tiba-tiba datang seorang PM ini, temen ya, satu Indonesia. Dia posisinya habis belanja dari pasar. Bergegas tuh, langsung duduk di sebelahnya Mbak Dila. Mbak Dila kan kayak kaget kan. Terus, kenapa Mbak? Dengan raut muka yang sedih, dengan pengen nangis, Mbak Dila ngomong sama Mbak PMI tersebut. Kamu kenapa Mbak? Ada masalah? Setelah ditanya tersebut, PMI itu malah justru teriak guys. Histeris. Kayak gimana ya teriaknya? Mungkin kayak gitu ya. Saya nggak tahu guys. Gimana guys? Ya pokoknya pada waktu itu dia teriak, nangis, keluar air matanya kayaknya ngeluarin unek-unek gitu sama Mbak Dila. Akhirnya Mbak Dila ini, kenapa kamu? Kok sampai histeris kayak gitu? Sabar, istighfar. Akhirnya PMI itu menunjukkanlah salah satu aplikasi di handphonenya, yaitu aplikasi WeChat. Ya, WeChat adalah salah satu aplikasi yang kita gunakan sering untuk mengirim uang ya guys ya. Tapi ternyata WeChat ini juga bisa mencari teman di sekitar kita tinggal. Termasuknya PMI ini ditemukan nomornya oleh laki-laki mata sipit di sekitar rumahnya. Akhirnya PMI ini ceritalah ke Mbak Dila. Mbak, kamu kenal nggak sama cowok ini? Ya sambil posisinya nangis ya guys ya. Saya nggak bisa niruin yang nangisnya. Terus, kenal nggak sama cowok ini? Mbak Dila kaget kan. Itu cowok pernah juga chat Mbak Dila ternyata guys. Ya lewat WeChat juga. Nah, rumahnya itu tetangga bawahnya Mbak Dila posisinya. Nah, PMI itu lagi cari tuh cowok itu karena ngilang katanya guys. Dali-dali cowoknya ini punya pacar lagi. Pacarnya cece Indonesia juga guys. Nah, PMI tersebut tadinya ke taman itu mau nyari tuh cewek yang sekarang jadi pacarnya. Katanya mau ngelabrak. Kesel dong kalau ya. Akhirnya Mbak Dila ini jujur aja ngomong sama PMI tersebut. Kamu udah dipakai ya? Berapa kali? Langsung to the point. Ya kata dipakai ya kalian bisa mengartikan sendiri. Bahwa apa sih? Iya benar. Melakukan hubungan suami istri. Pada waktu itu PMI tersebut bercerita bahwa dia berkenalan lewat aplikasi WeChat. Ya berkenalan. Ya mungkin PMI ini GR guys. Teman kita ini GR. Ya mungkin dia udah mikir, saya dicat sama orang mata sipit nih. Kayaknya apa gitu, kayaknya berbunga-bunga hatinya. Akhirnya meresponlah chat tersebut. Apakah dibayar?
Enggak. Karena cara mendekati laki-laki ini ke PMI ini dengan bermanis-manis kata. Akhirnya kejebak juga nih. Disuruh datanglah PMI ini ke rumah cowoknya. Nah, pada waktu itu dijadwal guys. Jadi dia disuruh datang itu di pukul 10 pagi pas hari Minggu aja. Ya nggak tahu kenapa bisa begitu. Akhirnya nurut juga nih teman kita ini. Datanglah untuk menemui laki-laki tersebut di rumahnya. Pas nyampe sana, pertama kali ketemu, langsung diajak berhubungan seperti itu. Setelah selesai, PMI tersebut disuruh pulang. Katanya cowoknya ini masih ada kerjaan. Nurut aja. Nah, terus kan chat. Akhirnya disuruh datang lagi untuk beberapa minggu ke depannya. Ya, PMI tersebut baper ya guys ya. Dikiranya laki-laki mata sipit itu sudah mengencani, itu artinya dia adalah milik saya. Tapi kan beda cerita sama mata sipitnya. Nah, mata sipitnya hanya memanfaatkan teman kita ini sebagai budak hawa nafsunya ya guys ya. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya pada saat dimana cowok ini sudah 2 kali melakukan seperti itu sama mbaknya, dia menghilang dan mencari lagi. Ini bibit-bibit HIV tersebar. Hati-hati kalian ya. Akhirnya udah tuh kehilangan jejak alias diblokir. Karena WeChat itu menemukan teman di sekitar tersebut dan tahu rumah cowoknya itu di situ. Akhirnya mbak itu yang mencarinya di sekitaran situ. Ketemu sama Mbak Dila, bercerita seperti itu sambil histeris. Mbak Dila ngomong, "Kak, dari segi fashionnya, dari segi penampilannya, itu jauh banget Kak dari kriteria cowok-cowok mata sipit yang mau dijadikan pacar atau istrinya gitu." Jadi diambil kesimpulan bahwa mbak ini adalah korban budak nafsu orang-orang yang tidak punya uang, yang minta gratisan aja. Apa masih untung? Ya masih untung. Untungnya nggak hamil. Coba kalau hamil, Pathfinder pusing membiayai anak kalian yang lahir nanti. Masya Allah ya guys ya. Oke guys, setelah PMI ini bertanya sama Mbak Dila, kenal apa enggak? Ya Mbak Dila ngomong belak-belakan aja. Termasuknya Mbak Dila ini apa namanya, ngejeplak ngomongnya. Langsung ngomong aja. Dia langsung to the point ngomong sama mbaknya. "Mbak, maaf ya mbak, kalau boleh saya sarankan, mbak ini udah stop aja. Lupakan kalau misalkan mbak sudah diajak seperti itu. Ya udah, anggap aja musibah." Musibah katanya guys. Aduh. Kayaknya mbaknya terlena cinta satu malam. Akhirnya Mbak Dila ngomong, udah menegaskan ke mbaknya itu untuk melupakan sudah. Lupakan laki-laki seperti itu. Dan jangan diulangi lagi. Oke guys. Dari cerita Mbak Dila sama PMI yang ditemui, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Oke guys. Dari kejadian ini, betapa murahnya PMI Indonesia dipandang oleh laki-laki yang ada di Hong Kong ini. Dimana dia mencari kalian dari aplikasi yang bisa menemukan nomor-nomor telepon kalian dengan pencarian teman sekitar ya guys ya. Jadi buat emak-emak, ibu-ibu yang nggak tahu, ini adalah aplikasi WeChat nih. Jadi bisa cari teman di sini ya. Nah, dari fotonya dia akan memulai dengan, "Hai, apakah kamu butuh uang? Apakah kamu pemain tren? Apakah kita bisa berkencan?" Jadi mereka itu to the point guys untuk bertanya kepada kita. Nah, tergantung kita nih. Kita welcome atau block aja atau abaikan aja. Kalau kita orang yang tahu ya guys ya resikonya, pasti kita akan abaikan. Jangankan ya itu ya hanya sekedar chat, ngelihat fotonya aja ya, mungkin buat kalian orang-orang ini mata sipit, rambut apa namanya, kulit putih, kayaknya kayak Lee Min Ho. Yang nggak gitu ya guys ya. Jangan ya guys ya. Tolong hadapi orang-orang seperti itu dengan pikiran yang dewasa ya guys ya. Dimana dampak mereka itu main bukan hanya dengan satu wanita guys. Ingat, penyebaran HIV, kesehatan kamu. Yang kedua, gimana kalau kalian hamil? Yang ketiga, mereka itu bukan siapa-siapanya kita gitu. Jangan bermimpi kita ini pengen jadi dada-dada di sini. Gak mungkin kita dinikahi dengan cara seperti itu. Mereka juga punya keluarga. Apa kata keluarga mereka? Kalau tiba-tiba kalian hamidun, apakah diterima? Gak segampang itu guys prosesnya. Jadi untuk itu,
kalian harus bijak menghadapi media sosial yang seperti ini ya guys ya. Tolong kembalikan lagi harga diri pekerja migran Indonesia, dimana saat kita bermoral, mungkin saja harga pasaran kita sebagai asisten rumah tangga itu akan benar-benar dihargai ya guys ya. Dari kisah mbaknya yang nangis histeris setelah dipakai ditinggalkan, apakah kalian mau jadi korban selanjutnya? Jangan ya guys ya. Kalian itu cantik, kalian itu terbaik, kalian itu mandiri, cewek tegar, cewek strong, pejuang nafkah, keluarga. Carilah rezeki yang halal, rezeki yang baik-baik. Insya Allah saat berkah, kalian juga akan menemukan apa yang namanya bahagia guys ya. Stop untuk menjadi pemain trade ya guys ya. Stop untuk menggunakan media sosial dan menerima kencan mereka ya guys ya. Ingat, sayangi dirimu, sayangi kesehatanmu, sayangi keluargamu, sayangi harga dirimu. Kalau bukan kamu sendiri yang menghargai dirimu, badanmu, kesehatanmu, mau siapa? Ya guys ya, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa bekerja, ya insya Allah apa sih yang kita cari? Tapi kak, saya butuh pasangan, saya ini alone kak, saya kesepian. Meskipun kesepian ya, tapi jangan jablay juga. Kalian bisa nonton Netflix atau nyibukin diri, nonton-nonton YouTube. Cari kesibukan, cari kegiatan yang positif ya guys ya. Ya meskipun apa namanya, kita kadang juga nggak munafik butuh pasangan ya, tapi kita juga harus ini apa namanya, harus pintar-pintar ya dalam berkencan gitu. Jangan sampai kita kegeeran dan cuma jadi budak ya. Budak itu apa sih guys? Budak itu yang nggak dibayar ya guys ya. Dipakainya aja nggak dibayar, kurang ajar, terus ngilang kayak gitu aja. Rela nggak sih kalian? Mereka mencari ladang untuk bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, dia pergi aja, nggak bayar sewa ladangnya. Ya kan kurang ajar kayak gitu ya guys ya. Untuk itu, ayo kembalikan lagi harga diri pekerja migran Indonesia dengan say no. Apapun itu ya guys ya. Kalian bisa kok, kalian bisa kerja dengan halal. Kalian bisa kerja dengan tenaga kalian sendiri. Insya Allah hasilnya lebih berkah dan kalian pasti akan menemukan apa itu yang namanya bahagia. Oke, nih contohnya, saya makan gorengan. Ini harganya berapa? $2, $3. Tapi bahagia, alhamdulillah, bisa makan enak. Iya kan? Kayak gitu guys. Bahagia itu yang sederhana aja. Jangan muluk-muluk. Kalian banyak uang pun. Ya tapi kak, kita nggak munafik kak. Kita butuh uang pak. Kita juga butuh shopping. Iya ya guys ya. Tapi tanyakan kepada hatimu. Apakah kamu dengan belanja banyak itu merasa puas, merasa bahagia, atau makin menjadi nggak ada berhentinya guys kalau kita ngomong kayak gini. Tapi setidaknya saya mewanti-wanti ke kalian. Kasihan ya teman kita kalau misalkan sudah histeris nangis kayak gitu, kehilangan jejak laki-lakinya, mau cari di mana? Selain kita menyadari bahwa kita sudah melakukan kebodohan. Mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Hati-hati dan bijak menggunakan aplikasi WeChat ya guys ya. Kalau misalkan ada yang chat kalian dari teman-teman sekitar, jangan dihiraukan. Abaikan aja. Kembalikan fungsi WeChat sebagai tempat pengiriman uang aja. Oke, see you next video. Bye.